sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum meng-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bailo. Bailo ingin mengatakan kepada pihak terkait, yaitu PJ Gubernur Akmal Malik, yaitu telah meninjau yaitu lokasi yang di mana nanti akan ditempatkan buaya sekitar 40 ekor, termasuk buaya Rizka di situ, yaitu Tanjung Laut Benda. Nah, ini saya memberi syarat, jika pihak terkait memberi lokasi di hutan mangrove tersebut, ya, kalau menurut saya tidak ada hebohnya tanpa ada di situ Pak Ambo. Kalau menurut saya juga, kalau buaya Rizka digabungkan dengan buaya-buaya yang lain, pengunjung, menurut saya itu tidak akan ramai. Mungkin ini para netizen pun sependapat dengan saya. Kalau memang iya, silakan, monggo para netizen komentar, beri komentar agar supaya pihak terkait ini bisa mendengar keluh kesah para netizen. Bagaikan seandainya begini, buaya tersebut terjun ke lokasi tersebut, ya, yaitu di hutan mangrove tersebut, ya, tidak ada momen-momen yang istimewa, tidak ada pengunjung yang bakalan meludak gitu, ya, untuk melihat objek wisata tersebut. Karena begini, kalau menurut saya itu bagaikan sayur tanpa garam, hambar, seperti itu. Nah, kalau di dunia perfilman itu, film, ya, suatu film itu tidak ada seperti yang membawa cerita ataupun kita bilangkan, ya, anak mudanya lah, seperti itu. Nah, film kalau tidak ada yang membawa cerita ataupun sebagai aktor yang terkenalnya ataupun aktor laganya ataupun kita bilangkan sebagai anak mudanya begitu, ya, itu tidak akan ditonton orang. Nah, jadi ini saya sarankan kepada pihak terkait, jangan sia-sia membuat hutan mangrove, ya, sudah menghabiskan dana besar, namun toh katanya buaya Pak Ambo tidak menjadi milik Pak Ambo lagi. Jadi yang memberi makan siapa? Kalau sekedar pihak terkait ataupun pihak-pihak para penangkaran, ya, itu takkan berani memberi makan langsung ke mulut buaya. Sudah jelas mereka main lempar, sudah jelas mereka pakai seperti alat pancing seperti itu. Itu tidak ada momen istimewanya. Nah, itu kalau menurut saya. Jadi kalau tanpa ada Pak Ambo, ya, kalau dibilang katanya bukan milik Pak Ambo lagi, dibuat seperti itu, bagus dikandangkan saja. Nah, itu tidak ada membuang uang sia-sia. Nah, netizen mengharapkan buaya Rizka ini tetap kembali kepada Pak Ambo. Nah, ini bukan saran saya, ya, ini saran dari netizen. Netizen meminta agar supaya buaya Rizka ini kembali ke Pak Ambo. Nah, sebagaimana layaknya Pak Ambo ini memberi makan anaknya gitu. Nah, disitulah nantinya pengunjung-pengunjung, ya, wisata-wisata dari luar negeri itu bisa berdatangan seperti itu. Kalau hanya ditaruh buaya begitu saja, ya, termasuk dengan buaya-buaya yang lain, tak akan ramai kalau menurut saya. Mungkin netizen sependapat dengan saya. Monggo silakan komentar, berikan suara-suara netizen terhadap pihak terkait. Benar enggak atau tidak yang saya bicarakan ini?
tanpa ada Pak Ambo, walaupun ada buaya Rizka di situ, orang tidak yakin. Karena buaya ini kalau kita lihat sama. Hanya Pak Ambo lah yang bisa membedakan mana buaya Rizka, mana yang bukan. Nah itu. Karena Pak Ambo ini sudah bagaimana? Sudah mengasuhnya 26 tahun dari kecil. Bayangkan dari mulai digendong-gendong gitu ya, hingga segede sampai tak bisa dipeluk lagi. Kita bayangkan, Pak Ambo masih tanda, buaya Rizka masih tanda terhadap papinya. Jadi sia-sia saja, percuma apabila Pak Ambo katanya buaya Rizka tidak menjadi milik Pak Ambo lagi, dibuat utang mangrove ya, yang untuk menarik wisata, tak akan ramai. Percayalah itu. Ingat kata-kata saya ini. Jika mau maju warga Bontang, ya monggo Pak Ambo dilibatkan sebagaimana di videonya itu ya. Seperti biasa yaitu Pak Ambo ini menyuapi anaknya seperti itu. Itu yang ditunggu-tunggu. Tanpa ada itu, maka senyaplah. Tak akan ada pengunjung. Karena buaya Rizka ini sebagai, kalau di dunia perfilman, adalah aktor. Nah, aktor yang dicari-cari para penggemar, yaitu dengan papinya. Begitu. Kalau buaya saja kita bilang ini buaya Rizka, orang tak akan yakin, orang tak akan percaya. Buaya itu kita lihat sama semua. Bahkan kita sendiri pun ketika kita samakan ya, sama-sama buaya, kita campurlah buaya Rizka dengan buaya yang baik, kita tidak tahu, kelihatan sama semua. Nah, tapi keistimewaan itu, buaya Rizka ini adalah ya, dia sangat mengerti dan tidak pernah sebenarnya mengganggu ataupun menerkam warga seperti itu ya. Nah, jadi itulah yang saya sarankan. Mudah-mudahan netizen sependapat dengan saya ya. Masalah buaya Rizka ini, jika Pak Ambo tidak dilibatkan, ditaruh di hutan mangrove tersebut dengan buaya-buaya yang lain, 40 buaya ke situ, itu tidak akan penuh, tidak akan ramai pengunjung. Ada sih ada, tapi tidak akan ramai karena momennya tidak ada ya. Yang biasa mengasih Pak Ambo tersebut, ini sekarang yang terkenal kan bukan masalah hutan mangrove-nya, tidak. Yang terkenal adalah buaya Rizka dengan keakraban dengan Pak Ambo. Itu yang dicari-cari oleh netizen ataupun para pelancong ataupun para pengunjung wisata. Nah itu ya, mudah-mudahan solusi ini ya, mudah-mudahan netizen sependapat dengan saya. Kalau jika sependapat, monggo silakan komentar. Mudah-mudahan gagasan yang katanya Pak Ambo kepada buaya Rizka ini telah terpisah, mudah-mudahan bisa satu kembali. Monggo utarakan, kata-katakan kepada netizen kalau kesah Anda, monggo silakan komentar. Mudah-mudahan pihak terkait melihat tentang hal ini ataupun yang kita bicarakan ini. Jadi saya sudah dulu. Saya sini Bailo ingin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.